Salam NKRI teman-teman semuanya. Ketika PKS tiba-tiba mengusung Anies Baswedan dan memasangkannya dengan kadernya, yaitu Sohibul Iman sebagai wakil di Pilkada Jakarta mendatang. Sontak saja ini membuat PKB, Nasdem, dan PDIP bereaksi, terutama PKB yang telah duluan menyatakan mendukung Anies meskipun belum secara resmi. Nah, berikut ini adalah tanggapan atau pandangan dari seorang pengamat politik, Adi Prayitno. Kemarin PKS kan setelah menyatakan bahwa mereka akan mendukung mengusung Sohibul Iman, tiba-tiba ada semacam, saya nggak tahu apakah ini plot twist atau apa, ternyata pasangan yang didukung adalah Anies dan Sohibul Iman. Nah ini kemudian rame nih di medsos gitu. Tapi perkembangan terbarunya kan juga misalnya ada orang dari PKB bilang, menyatakan bahwa jangan-jangan ini malah blunder gitu. Terus juga ada perkembangan Anies mau bertemu Prabowo. Terus juga reaksi PDIP seperti apa. Nah ini gimana nih kita membacanya ini, Bung Adi, soal Anies Sohibul Iman, apa ya? Ada yang bilang aman, ada yang bilang anabul. Jadi singkatannya bukan aman tapi anabul gitu. Ini di medsos begitu. Gimana Bung Adi? Ya kalau mau jujur sebenarnya partai politik yang selama ini merasa tertarik berkoalisi dengan Anies mestinya happy ketika ada partai lain di luar PKB menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Tapi rasa-rasanya partai yang selama ini punya chemistry dengan Anies tidak happy. Dan mereka itu menunjukkan rasa dan sikap yang tidak terlampau happy bahkan. Sebut saja misalnya PKB yang sejak awal mendeklarasikan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju Jakarta. Bagi saya statementnya PKB itu cukup strict ya. Dan bahkan terkesan sangat intimidatif. Wah ini bahaya, bisa deadlock. Karena bisa menutup pintu dan partai lain tertarik mengusung Anies dan Sohibul Iman. Itu artinya apa? Proposal yang dibuat oleh PKS ini bisa membuat daya tarik Anies Baswedan ini tidak terlampau seksi lagi kepada partai-partai lain di luar PKS. Karena PKB sebenarnya secara tidak langsung ingin meralat dukungan politiknya. Bahwa dukungan kepada Anies Baswedan itu hanya sebatas dukungan dari PKB Jakarta. Belum resmi menjadi usungan DPP PKB Pusat. Dan bahkan PKB menyebutkan bahwa mereka juga punya calon lain di luar Anies, yaitu Ida Fauzia. Jadi ini adalah satu bentuk bagaimana proposal politik yang disodorkan oleh PKS, Anies dan Sohibul Iman ini tidak terlampau membahagiakan bagi PKB. Ini yang saya kira menurut saya agak aneh gitu. Mestinya bahagia PKB, ada tambahan dukungan politik lainnya. Yang kedua, Nasdem juga bereaksi. Bestari Barus kalau tidak salah mengatakan, wah kalau wakilnya juga dari PKS, yang lain mau deket Anies dapat apa dong? Karena selama ini memang wajah Anies itu wajah PKS. Apapun judulnya Anies ya PKS, PKS adalah Anies. Itu kan yang sinonim selalu dilekatkan pada kedua sosok ini. Oleh karena itu bagi saya ini kan sebagai bentuk reaksi betapa Nasdem sebenarnya ingin memberikan catatan kritis. Kalaupun toh PKS tertarik mengusung Anies Baswedan, mainnya itu jangan terlampau di awal karena sangat gampang dibaca kemauan politiknya. Karena kalau posisi wakil gubernur sudah dikunci oleh PKS, partai seperti PKB ataupun Nasdem bahkan PDIP yang tertarik dengan Anies dapat apa judulnya? Kan ini repot. Apalagi misalnya nggak lama setelah itu PDIP, Masinton Pasaribu persisnya kan mengatakan bahwa PDIP dan PKB itu sudah cukup untuk menjadi teman koalisi maju di Jakarta dan bahkan di Jawa Timur. Ini nggak gampang. Itu artinya apa? Hati-hati juga plot twist yang dimainkan oleh PKS. Dalih-dalih sebenarnya ingin memperkuat Anies maju di Jakarta. Tapi kalau kemudian dikunci wakilnya harus dari PKS, jangan-jangan yang tertarik mengusung Anies Baswedan ujung-ujungnya hanyalah PKS. Dan itu nggak cukup Bang untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Karena PKS itu masih kurang kursinya. Oleh karena itu sebenarnya ketika muncul respon yang kurang happy dari PKB khususnya statement dari Nasdem bahkan mungkin dari PDIP itu kan sebagai salah satu bentuk bahwa sekalipun Anies sebagai antitesa yang siap dihadap-hadapkan dengan siapapun calon yang diusung dari kubu Kim, tapi bukan berarti persoalan wakil itu kemudian ujuk-ujuk diputuskan PKS sendiri. Karena ini bukan hanya deadlock,
tapi akan mengunci partai yang lain nggak tertarik lagi bicara dengan Anies. Jadi seperti PKB sekalipun itu belum final sikap politiknya. Jangan kira bahwa ketika PKB mengusung Anies Baswedan, seakan-akan PKB tidak punya intensi yang lain. Ada kecenderungan PKB juga ingin memajukan kadernya untuk bisa mendampingi Anies Baswedan. Ketika PDIP bicara tentang kemungkinan berkoalisi dengan Anies, tertarik juga ingin naruh kader terbaik PDIP sebagai wakilnya Anies Baswedan. Ini yang saya kira adalah bahwa kejutan yang tidak ada kejutan apapun. Wajar kalau kemudian ketika proposal politik PKS ini soal duet Anies dan Sohibul Iman, ini bisa memancing keretakan soal kemungkinan partai-partai yang selama ini ingin mengusung Anies Baswedan, mereka berhitung untuk bikin poros politik sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan dari seorang pengamat politik, Adi Prayitno. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!